Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini adalah video Triton keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Ya pokoknya yang segitulah. Dan ini adalah video sebelum yang terakhir. Karena kita hari ini akan membahas ubahan-ubahan yang sudah kita lakukan. Dan di video berikutnya kita akan bahas berapa total biaya modifikasinya dari A sampai Z. Dari bangke sampai jadi kece seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, dari eksterior kurang lebih masih sama seperti yang hasil cat kita kemarin. Cuma untuk di bagian lampu kita sudah lakukan modifikasi. Jadi tadinya lampunya itu kan dia pakai projection di bagian atas sini. Jadi sekarang headlightnya, lampu utamanya bukan di atas, tapi kita taruh di bawah sini. Kenapa? Karena mobil ini kita kasih lift kit dan ban yang besar sehingga titik lampunya itu naik. Kalau misalkan kita kasih lampu utamanya di sini, nanti kita harus bikin nunduk ke bawah biar nggak silau. Nah, biar nggak nunduk dan nggak bikin silau pengendara lain gitu ya, kita ubah lampu utamanya ke bagian bawah sini. Ini pakai lampu LED dari Bibot 2,5 inci. Lampu ini harganya 2,5 juta rupiah di Autonet Parts, sudah termasuk pasang. Tapi karena di mobil ini kita lakukan modifikasi yang agak lumayan, karena ini kan harusnya fog lamp ya, itu kurang lebih nambah biaya sekitar 1,5 juta rupiah. Jadi yang lampu ini cuma dibikin nyala doang, tapi nggak bikin lampu yang terang. Kayak apa ya? Kayak DRL mungkin ya. Yang ini pakai lampu utamanya. Hasilnya pas malam itu bagus banget. Jadi cut off-nya bagus. Dan karena ditaruh di bawah, dia juga nggak naik ke atas lampunya. Tetap levelnya di bawah dan nggak bikin silau. Jadi penting banget buat teman-teman, terutama yang pakai Pajero Sport atau pakai Fortuner. Biasa ditambahin lift kit, ganti ban gede, titiknya naik, terus lawan arah, itu jadi silau banget. Nggak ada salahnya dicoba, fog lampnya dibikin jadi seperti ini. Kemudian ke samping, bisa kita lihat, dia sudah menggunakan ban baru, beserta dengan pelek baru. Ini peleknya dari Pako, belinya di Prorok ya. Cuma dibayar nggak boleh, jadi gue dapat gratis. Harga aslinya kalau nggak salah ini pelek sekitar 12 juta kalau nggak salah. Kemudian bannya kita pakai BF Goodrich K02. Ini ukurannya 265/70 R17. Dan ini adalah ban paling ganteng. Jadi kalau misalkan kita punya mobil SUV atau double cabin seperti ini, dikasih ban BF Goodrich, langsung gantengnya tuh naik sekitar 100%. Wih, 2 kali lipat. Kemudian untuk soal lift kit, kita juga nggak mau pakai lift kit yang sembarangan. Kita pakai lift kit dari Ironman 4x4. Jadi ini bentuknya warna kuning seperti ini, dalamnya warna putih. Jadi kalau kita lihat tuh ya, itu pernya jadi berubah warna kuning, terus shocknya warna putih dalamnya, termasuk juga ke belakang, tapi belakangnya itu tetap masih pakai per daun. Dan pas kita bawa jalan, jadi empuk dan jadi lebih nyaman. Ya so far, gua udah masang lift kit di 2 mobil, ke Jimny sama ke sini. Dipasang lift kit jadi lebih empuk dan driving positionnya jadi lebih tinggi. Oke, kemudian ke belakang. Jadi di belakang ini, biar lebih gagah, kita tambahin bumper belakang. Dari belakang sini kelihatannya pas, karena ini adalah bumper belakang bawaan si Strada Triton yang 2021-2020. Tapi pas dari samping, ternyata jadi emang kan kita harusnya ganti nih bak belakangnya sama yang facelift. Tapi ini kita sengaja pakai yang lama. Ininya kita bikin ya. Ternyata dia tuh sininya lebih ngotak. Jadi ketika diganti seperti ini, jadi agak sedikit gantung gitu loh. Harusnya kemarin dibikin juga. Cuma seperti yang gue bilang, kenapa gue nggak mau dibikin ngotak, tetap masih bulat aja. Gue nggak pengen mobil ini jadi kebanyakan dempul. Jadi dempul geng. Lebih baik begini aja. Kalau mau diubah pun, kalau bisa dempulnya seminimal mungkin. Keluaran yang punya mobil. Sekarang kita ke dalam yuk. Karena dalamnya ini juga keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Hup. Ya, kita nggak pasang footstep ya. Nah, setiap mobil gue yang dipakai operasional maupun pakai sendiri, itu wajib banget kudu harus pakai namanya dashcam. Dashcam juga nggak mau pakai sembarangan, kita pakai BlackView seperti biasa. Ya, ini kita pakai BlackView yang Full HD, 60 fps. Kalau misalkan buat dipakai sendiri, kalau di mobil-mobil gue biasanya pakai yang 4K. Tapi karena ini mobil buat operasional, kita pakai yang Full HD. Nih kita pakai DR750X
one channel plus. Ada juga yang 2 channel, bisa depan belakang, tapi kita pasang 1 channel aja udah cukup. Dan kalau kita connect wireless gitu ya, kita bisa langsung connect ke HP kita. Ada push notification juga, kalau misalkan ada kenapa-napa, ada real time location, dan video backupnya itu bisa masuk ke cloud storage. Terus kalau misalkan kita setting auto upload, pas dia connect wifi, dia akan langsung otomatis auto upload. Terus dia ada namanya two-way voice communication, jadi kita bisa ngobrol sama yang lagi bawa mobilnya. Ada GPS tracking, bisa geofencing juga. Kalau misalkan kita di peta itu ya, misalkan kita pengen mobil ini di Jabodetabek aja, tiba-tiba mobil keluar dari Jabodetabek, nanti dia ada notifikasi ke HP kita. Terus ada driving reports dan dia bisa update firmware secara otomatis. Jadi ini canggih banget, dan untuk soal hasil perekamannya itu juga top marko top. Gue suka banget sama produk ini. Jadi setiap di hampir mobil gue yang benar-benar gue pakai sama dipakai buat operasional, itu pasti pasang dashcam dari Blackview. Terus, kita ngomongin audio. Audio kita ini agak sedikit head on. Pertama bisa dilihat dari head unitnya, karena kita pakai head unit Pioneer yang bisa menjadi tablet. Jadi head unit ini, ya kan, ini mobil lagi mati nih, ya kan, kita tetap bisa nyalain kalau dia masih ada baterainya. Tuh lihat, bisa nyala padahal mesinnya lagi mati, tapi dia nggak nyedot aki karena di sininya ada baterainya. Dan bisa kita lepas seperti ini. Nah, tuh. Jadi kalau misalkan kita di belakang, kita pengen ngatur-ngatur audio segala macam, pengen online, bisa langsung pakai ini. Canggih ya? Keren banget. Jadi kita bisa lihat ada menunya apa aja, bisa update di Play Store, mau masukin Netflix, mau masukin Disney Plus, bisa sambil nonton. Pokoknya bisa macam-macam seperti layaknya tablet Android. Tapi enaknya kita tetap bisa pakai tombol-tombol di sini ya. Terus kalau kita mau atur volume bisa dari sini atau dari sini nih. Tapi ini pas lagi nempel, atau dari sini nih, ada atas bawah juga kan. Tuh. Pokoknya canggih banget deh. Jadi kayak apa ya? Kayak kita lagi nonton di mobil. Terus ternyata kita udah nyampe rumah, cuma filmnya masih belum selesai. Ya udah kita copot aja, kita nonton di rumah. Lanjut. Asal jangan ketinggalan ya. Kalau ketinggalan repot juga. Nah, kita pasang lagi. Gini dong pasangnya. Tuh. Dan ini speakernya semua branded pakai Pioneer. Untuk pintunya itu kita kasih peredam, makanya pas diketok pintu samping itu dia tuh dep 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 gitu, bukan kaleng. Kemudian mobilnya juga kita pasangin subwoofer, tapi subwoofernya itu beda sama subwoofer yang kebanyakan biasa taruh di bagasi gitu ya, bikin box sendiri, atau bikin subwoofer pasif yang kecil ditaruh di bawah jok. Kalau ini enggak, ini subwoofernya kita taruh di bawah dashboard. Jadi di sini, nah ini nih, lihat gak? Ini subwoofer terbaru dari Pioneer, bentuknya kecil. Memang suaranya nggak sekencang subwoofer yang 10 inch, 12 inci gitu ya. Tapi ini suaranya sudah lebih dari cukup. Karena kalau kita pakai speaker bawaan yang ditempel di door trim, itu kan bassnya kurang keluar ya. Karena kan low frekuensinya nggak bisa begitu kenceng gitu ya. Nah, kita tambahin subwoofer di kolong situ, dan menurut gua itu sudah cukup. Dan harganya juga sangat terjangkau. Dan untuk instalasi audio yang bikin serapi ini, itu di Music Art sama Kopuji yang ada di MGK, Mega Glodok Kemayoran. Bener kan? Ya, kurang lebih kayak gitu. Langsung aja kontak ke Kopuji kalau misalkan pengen bikin yang sama. Nah, kemudian kita bahas soal interiornya ya. Jadi interiornya ini sebelumnya bentuknya kayak gini. Nah, sekarang udah kita perbaharui seperti layaknya mobil baru, dan kayak apa ya? Kayak naik kelas gitu. Pertama, setirnya ini kita ganti di Autonet Part, pakai setir dari Pajero Sport. Kemudian, terus ini speedometernya, ini pakai speedometernya expander dari Om Yoko Super Mekanik ya. Jadi kelihatan lebih clean, lebih bagus. Nanti kita akan custom di SPD Jakarta. Nah, kemudian ini door trim. Kalau kalian perhatiin, ini udah dicat dengan warna yang lebih gelap. Tadinya warnanya tuh lebih ke abu-abu cerah gitu ya. Tapi pas dibikin gelap gini jadi lebih keren. Terus biar kelihatan lebih mewah, kita tambahin door trimnya dengan ini nih, bahan microfiber. Jadi kulitnya ini pakai microfiber, pakai Vision Levante. Jadi ini yang paling bagus dari Vision, makanya dipakainya tuh lembut kayak napa leather ya. Enak gitu. Kulit ketemu kulit gimana sih rasanya? Enak banget kan? Nah, terus juga biar looks nice, ini juga ditambahin sentuhan yang membuat lebih mewah. Kayak misalkan di door trim ini ya, panel untuk
power window gitu ya. Kayak Triton yang versi mewah. Dan bagian dashboardnya pun juga sama. Pertama dicat dengan warna yang lebih gelap bagian bawahnya. Atasnya ini sepertinya dicat juga, cuma halus banget ya Om Ferry nih. Om Ferry dari Ferrari Cibubur tuh emang buatannya bagus banget. Nih, bagian AC-nya ini juga dikasih list silver. Nah, di sini pun juga sama. Dibikin list silver, dalamnya dipakein black piano. Jadi kayak Pajero Sport. Cuma kalau Pajero Sport kan naik ke atas ya dia pakai high console gitu kan. Ini enggak. Jadi bagian sininya masih kepotong. Kemudian di bagian sini, nah ini dashboardnya dikasih ini juga nih aksen kulit sama jahitan asli. Gua nggak minta di sini nih padahal nih ternyata bisa loh dikasih. Berarti harusnya Pajero Sport juga bisa ya pakai kulit-kulitan di sini. Jadi kelihatan lebih mewah. Terus ke sini juga dikasih aksen silver seperti ini. Gue suka banget lihatnya jadi apa ya? Kayak gue nggak nyangka nih mobil Triton HDX tipe yang dipakai buat tambang gitu, buat perkebunan, buat operasional. Diginiin langsung berasa mewah banget. Ini juga dibikin silver nih, handle pintunya. Kemudian bagian joknya, ini juga gue bilang, saya nggak mau terlalu lebay, tapi yang kelihatan elegan dan kesannya tangguh gitu. Dibikin warna hitam dengan jahitan seperti ini sih looks-nya nice banget. Bagus banget. Sama yang belakang juga, pokoknya kelihatan bener-bener kayak mobil yang fresh dari baru. Kemudian bagian bawahnya, ini kita kasih karpet dasar. Mungkin nanti untuk karpet kita ganti karpet dari Comfort kali. Biar lebih kelihatan mewah. Sama ini juga kita ganti nih. Nah, jadi bener-bener kayak mobil fresh dari baru. Gue jujur aja puas banget ngebangun mobil ini ya. Maksudnya kalau kita ngelihat dari versi awalnya ya, setelah jadi itu wah luar biasa puas banget ngeliatnya. Paling kurangnya menurut gue tinggal 2 lagi, kita tambahin remote alarm, tambahin electric mirror, udah mobil ini langsung cakep banget. Suka sih gue sama nih mobil nih. Nah, terus ada kejadian lucu ya. Kemarin waktu Kopuji dari Music Art pasang di mobil ini, dia kaget lihatnya. Ini bener nih mobil bekas tambang. Bohong lu ah katanya. Kagak beneran bekas tambang. Karena emang udah didetail di AutoNet Care, dibikin interior eksteriornya itu jadi ganteng banget nih mobil, luar biasa. Jadi itu aja vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen tahu berapa sih total budget yang udah kita habiskan buat mobil ini, kita akan bahas di video berikutnya. Dan ini adalah bisa dibilang udah finalisasi lah. Next kita bangun mobil apa ya? Buat eksperimen lagi ya, atau buat modifikasi. Sampaikan di kolom di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!